Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Jelani dari kelas 12 MIPA 2. Kali ini saya akan membahas materi jenis-jenis rangkaian arus listrik bolak-balik beserta contoh soalnya untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran fisika yang dibimbing oleh Bapak Asep Ganjar Purnama Sidik SPD. Untuk lebih jelasnya, yuk perhatikan. Jenis-jenis rangkaian dalam rangkaian arus bolak-balik ada 3, diantaranya rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. Nah, sebelum itu, apakah kalian sudah tahu apa itu arus bolak-balik? Jadi, arus bolak-balik atau alternating current AC merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Jenis rangkaian AC yang pertama yaitu rangkaian resistor. Sebuah resistor akan dialiri arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Fungsi rangkaian resistor dalam arus bolak-balik ialah untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian, atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk. Nah, jika sudah dibatasi, arus dan tegangan dalam rangkaian resistor mempunyai fase yang sama saat terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. Berikut grafik hubungan tegangan dan arus terhadap waktu pada rangkaian resistor. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa tegangan dan arus berada pada keadaan sefase, yang artinya mencapai nilai maksimum pada saat yang sama. Sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, besar tegangannya pada resistor sama dengan tegangan sumber. Berikut rumus tegangan dan arus pada rangkaian resistor, di mana arus yang mengalir melalui resistor IR sama dengan IM sin omega T. Tegangan pada resistor IR sama dengan IM sin omega T. Nah, supaya gak bingung, yuk perhatikan contoh berikut. Contoh nomor 1, sebuah sumber arus sinusoidal AC memiliki frekuensi sudut 100 rad per sekon dan mempunyai arus maksimum sebesar 10 mA. Maka arus yang terjadi pada selang waktu pi per 600 sekon adalah A 10 mA, B 5 mA, C 5 akar 3 mA, D 10 akar 3 mA, dan E 5 akar 2 mA. Nah, untuk menjawabnya, pertama kita tulis dulu apa aja yang diketahui di soal. Diketahui omega sama dengan 100 rad per sekon, IM sama dengan 10 mA, T sama dengan pi per 600 sekon. Yang ditanyakan yaitu I. Kita tulis lagi rumusnya. I sama dengan IM sin kali omega dikali T. I sama dengan 10 sin 100 dikali V per 600. Masukkan yang diketahui di soal ya. I sama dengan 10 sin V per 6. I sama dengan 10 sin kali 180 derajat per 6. I sama dengan 10 sin 30 derajat. I sama dengan 10 sin 30 yaitu setengah. Jadi I nya 10 kali setengah 5 mA. Jadi jawaban yang tepat yaitu B. Jenis rangkaian yang kedua yaitu rangkaian induktor. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif ini bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi diri induktor. Secara singkat dapat dirumuskan sebagai XL sama dengan omega L. Keterangan XL sama dengan reaktansi induktif ohm, W sama atau omega sama dengan kecepatan sudut rad per sekon, dan L adalah induktansi induktor H. Berikut grafik hubungan tegangan dan arus pada rangkaian induktor. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa besar tegangan pada induktor adalah 0 saat arus induktornya maksimum. Begitupun sebaliknya, artinya tegangan pada induktor mencapai nilai maksimum lebih cepat seperempat periode daripada saat arus mencapai maksimumnya. Rumus tegangan dan arus yang mengalir pada induktor seperti berikut. Rumus arus yang mengalir pada induktor
IL sama dengan IM sin kali omega T kurangi 1/2 V, dan tegangan pada induktor VL sama dengan VM sin kali omega kali T. Untuk lebih jelasnya, yuk perhatikan contoh berikut. Contoh yang kedua, sebuah hambatan sebesar 50 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang memenuhi persamaan V sama dengan 200 sin dalam kurung 200 T. Kuat arus rata-rata yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah A 5,55 A, B 4,55 A, C 3,55 A, D 2,55 A, dan E 1,55 A. Untuk cara menjawabnya, diketahui pada soal R sama dengan 50 ohm, V sama dengan 200 sin 200 T. Persamaan tegangan tiap saat diberikan oleh V sama dengan Vmax sin kali omega kali T, V sama dengan 200 sin 200 T, sehingga Vmax sama dengan 200 V. Maka arus maksimum pada rangkaian yaitu Imax sama dengan Vmax per R, Imax sama dengan 200/50, Imax sama dengan 200 dibagi 50 sama dengan 4A. Dengan demikian, arus rata-rata dalam rangkaiannya yaitu I rata sama dengan 2I max per V, I rata sama dengan 2 kali 4 per 3,14. Pi-nya kita pakai yang 3,14. Maka I rata sama dengan 2,50 A. Jadi kuat arus pada rangkaian tersebut adalah 2,55 A. Jawaban yang tepat adalah D. Jenis rangkaian yang ketiga yaitu rangkaian kapasitor. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Besar nilai reaktansi kapasitif bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi atau dapat dirumuskan sebagai Xc sama dengan 1/omega dikali C. Terangan Xc sama dengan reaktansi kapasitif ohm, W omega sama dengan kecepatan sudut rad per sekon, dan L sama dengan H. Berikut grafik hubungan tegangan dan arus pada rangkaian kapasitor. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa arus pada kapasitor maksimum saat tegangan kapasitor bernilai 0. Begitupun sebaliknya, artinya arus mencapai nilai maksimumnya 1/4 periode lebih cepat daripada saat tegangan mencapai nilai maksimumnya. Rumus tegangan dan arus yang mengalir pada kapasitor seperti berikut. Rumus arus yang mengalir pada kapasitor, IC sama dengan IM dikali sin kali omega T tambah setengah pi. Tegangan pada kapasitor, PC sama dengan PM kali sin kali omega kali T. Untuk lebih jelasnya, yuk simak contoh berikut. Contoh soal yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Kapasitas pengganti susunan kapasitor di atas adalah A 1,2 F, B 3,0 F, C 6,0 F, D 9,0 F, dan E 12,0 F. Nah, untuk cara menjawabnya, diketahui C1 sama dengan 6 F, C2 sama dengan 3 F, C3 sama dengan 3 F. Ditanya CP, kapasitor di atas disusun secara paralel, maka kapasitas pengganti memenuhi CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. CP sama dengan 6F tambah 3F tambah 3F. CP sama dengan 12F. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Mudah bukan? Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah lagu Rizky Febian. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.